Kim Jong-un kirim surat ke Putin dukung penuh Rusia gempur Ukraina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan telah berkirim surat ke Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam suratnya, Kim Jong-un menekankan dukungan terhadap Rusia. Surat itu dilayangkan Kim bertepatan dengan perayaan Hari Kemenangan yang dirayakan pada 9 Mei lalu. Seperti dicatat NK News, Rabu 11 Mei, Kim menekankan besarnya solidaritas Korut terhadap Rusia. Rakyat Rusia meraih kemenangan dalam perang keadilan yang menghancurkan fasisme yang mengancam nasib umat manusia dengan menunjukkan kepahlawanan dan pengorbanan yang luar biasa, tulis Kim dalam surat tersebut. Tertulis juga di mana dia mengirimkan solidaritas untuk pencapaian rakyat Rusia yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman politik dan militer yang ditimbulkan oleh kekuatan musuh. Korut sendiri merupakan sekutu Rusia sejak lama dalam perang dengan Ukraina. Pyongyang jelas memberi dukungan ke Moskow. Kami mendukung Rusia untuk melindungi martabat, perdamaian, dan keamanan negara, tulis Kim lagi. Ia juga menekankan hubungan persahabatan antara Korut dan Rusia akan terus diperkuat dan berkembang di masa depan. Dalam kesempatan itu, Korut juga ikut menekankan mengutuk negara barat yang dianggap ikut campur dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Padahal di satu sisi, menurutnya Baratlah yang disebutnya menyebabkan perang. Maret lalu, Korut adalah satu dari 5 negara yang memberi suara menentang resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam sesi khusus darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di New York, Amerika Serikat. Lakukan konfrontasi tentara Azov, lari terbirit-birit bertemu pasukan Chechnya di Mariupol. Pertempuran antara pasukan Chechnya dan pasukan Nazi Ukraina Batalion Tentara Azov kembali terjadi di Mariupol. Dalam sebuah video yang diunggah akun Telegram @timzov pada 10 Mei 2022 terlihat sekelompok tentara Azov keluar dari persembunyiannya di Azovstal untuk kembali melakukan perlawanan terhadap pasukan Chechnya di Mariupol. Namun ketika tentara Azov sedang mengamati situasi di sekitar mereka, suara rentetan tembakan dari arah yang tidak diduga menyasar pasukan Azov di lokasi tersebut hingga membuat salah seorang dari mereka rubuh terkena tembakan dari pasukan Chechnya yang masif. Sambil berlindung, tentara Azov perlahan-lahan mulai mundur dan berlarian berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Ramzan Kadyrov di lokasi tersebut. Diketahui bahwa pasukan Azov di Mariupol telah sepenuhnya terkepung pasukan Rusia dan Chechnya. Satu-satunya perlawanan dari pasukan Azov Ukraina hanyalah berasal dari area pabrik baja Azovstal yang dijadikan sebagai benteng terakhir pasukan Zelensky di Mariupol. Pada Rabu 11 Mei, invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-77 sejak serangan pertama dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Dilaporkan jika Rusia masih menggempur berbagai wilayah di Ukraina lewat serangan udara, salah satunya ke pabrik Azovstal di Mariupol. Seorang tentara pejuang Ukraina di lokasi tersebut memberitakan jika lantai pertama dan kedua di bunker persembunyian di pabrik Azovstal mengalami kebakaran akibat serangan udara dan bom dari pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan jika di persembunyian bunker Azovstal masih terdapat ribuan tentara termasuk ratusan yang luka-luka. Dalam keterangan seorang tentara Ukraina di Azovstal, Kapten Sviatoslav, yang mengatakan jika masih ada 600 tentara Ukraina yang terluka dan membutuhkan perawatan medis. Namun, walau evakuasi sebelumnya telah dilakukan oleh kerjasama antara Rusia, Ukraina, dan UN, namun masih belum seluruhnya dapat dievakuasi. Saat kloter evakuasi pertama digelar, 500 warga telah diangkut ke Zaporizhia. Sisanya masih bertahan di bawah pabrik baja Azovstal di Mariupol.
Sebelumnya, pada tanggal 10 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim jika tentara separatis pro-Rusia di Luhansk atau yang dikenal pejuang LPR telah memasuki wilayah perbatasan administratif di wilayah Luhansk, Ukraina Timur untuk terus memukul mundur tentara Ukraina. Muliakan Islam, Putin sebut penduduk muslim bukan masalah bagi Rusia, itu hanya politik Amerika Serikat. Agama Islam kerap kali dikaitkan dengan isu terorisme bagi segelintir pihak, namun berbeda dengan Putin yang justru begitu memuliakan Islam hingga sebut muslim di Rusia bukanlah masalah. Putin memang dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung rasa toleransi, terbukti dari tidak melarang penduduk Rusia yang putuskan menjadi seorang muslim dengan menganut agama Islam. Saat ini Rusia termasuk salah satu negara di kawasan benua Eropa yang memiliki muslim terbanyak. Putin memperolehkan warganya untuk menganut agama Islam. Ada yang menarik dalam keharmonisan antara Islam dengan Putin. Menurutnya, muslim di Rusia tidak perlu diawasi. Dilansir dari kanal YouTube Data Fakta, saat itu Putin tengah diwawancarai oleh sutradara besar Oliver Stone. Sutradara tersebut lantas bertanya kepada Putin mengenai banyaknya penduduk di Rusia yang putuskan untuk memeluk Islam. Oliver menanyakan terkait cara dari pemerintah setempat untuk mengawasi penduduk muslim tersebut. Dengan tegas Putin menanggapi pertanyaan tersebut. Ia dengan tegas menjawab bahwa banyak warga di Rusia yang muslim tidak perlu diawasi, bahwa muslim tidak harus diawasi dan warga Rusia banyak yang muslim, ungkapnya. Dikutip Hoops.id melalui kanal YouTube Data Fakta pada Kamis 12 Mei yang menambahkan bahwa politik Amerika dan sekutunya lah yang menganggap bahwa muslim bermasalah. Muslim di Rusia bukan masalah dan anggapan itu hanya politik Amerika saja dengan sekutunya. Menurutnya, Amerika Serikat butuh musuh guna senjata bisa berputar. Dengan demikian, selepas pecahnya Uni Soviet, tidak ada lagi musuh berat yang disebut Blok Timur. Kutip ayat Al-Quran saat pidato. Cara Putin dalam memuliakan Islam tidak hanya itu saja. Diketahui bahwa pria parubaya itu beberapa kali kerap kutip salah satu ayat Al-Quran dalam pidatonya. Dilansir dari kanal YouTube Data Fakta, diketahui Putin pernah mengutip Quran surat Asy-Syura ayat 23. Ayat tersebut dikutipnya pada saat menyampaikan pidato di Hari Persatuan Rusia pada tanggal 4 November 2020 silam, yang tentunya dalam terjemahan bahasa Rusia. Tidak hanya ayat itu saja, Putin juga pernah mengutip Quran surat An-Nahl ayat 128 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 28. Kutipan ayat tersebut disampaikannya saat berpidato dan membicarakan mengenai persahabatan, kebaikan bagi mereka yang berbuat baik.